Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai musnad ilaih dan ahwalul musnad ilaih. Nah, ini merupakan video lanjutan dari penjelasan yang sebelumnya tentang ahwalul musnad ilaih. Yang kemarin kita sudah sampai kepada nomor 2, yaitu di al-hadfu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu at-ta'rif, mema'rifatkan musnad ilaih. Kita ingat-ingat terlebih dahulu. Yang kita kenal isim ma'rifat itu ada 7 hak. Yang pertama ada isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim isyarah dengan al, idhofat, dan juga nida. Nah, dari 7 ini kita dapat jadikan menjadi mema'rifatkan musnad ilaih. Mema'rifatkan musnad ilaih ada dengan 3 cara, yaitu dengan bi'idmar, bil alamiyah, dan bil isyarah. Langsung saja kita ke yang pertama dengan dhamir. Dari isim dhamir ini terbagi lagi ke dalam beberapa. Yang pertama yaitu dengan tujuan likaunil hadis fi maqamil mutakallim. Yang dibicarakan ini mengenai mutakallim. Seperti saya ambil contoh annan nabiyyu lakadzib. Jadi boleh pakai inna atau nahnu. Tujuan yang kedua yaitu al-mustahdir fil qalbi, yang dirasakan kehadirannya dalam hati. Maksudnya bahwa yang diajak berbicara tidak dapat dilihat namun tertentu, karena ada perasaan yang lebih dekat sehingga seakan-akan ada di hadapannya. Seperti contohnya la ilaha illa anta. Kemudian yang ketiga yaitu tamkinu ma ba'da dhamiri fi nahsis sami'. Contohnya seperti kul huwallahu ahad. Disebutkan lebih dulu dhamirnya untuk tujuan tertentu. Misalnya menetapkan hati si sami' atau pendengar. Yang kedua yaitu dengan cara isim alam. Kita bisa mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim alam. Yang pertama dari ini yaitu ada al-madhu fil alqab, atau dengan julukan. Seperti contoh Ja'a Abu Hurairah. Kedua ada ad-damu wal ihanah, mencela atau menghinakan. Seperti contohnya Ja'a sorhu. Kemudian yang ketiga at-tabarruk, atau mendapatkan berkah. Seperti pada kalimat Allahu akramna. Dan selanjutnya ada al-kinayah. Al-kinayah ini dapat disandarkan kepada perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Di sini saya ambil contoh perbuatan yang buruk. Abu Lahab fa'ala kadza. Yang terakhir dari bi'idmar yaitu dengan isim isyarah. Pada dasarnya isim isyarah berfungsi memperjelas keadaan musyar ilaih atau sesuatu yang diisyaratkan, baik dekat atau jauh, sedang atau jauh, gaib atau terlihat,
pada hati pendengar jika mutakallim maupun mukhatabnya tidak mengetahui nama tertentu atau sifat-sifat lain yang terdapat pada musyar ilaih. Nah, untuk maksudnya apa saja? Maksud yang pertama yaitu ada maksud ta'zim atau mengagungkan, seperti di surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Mengagungkan derajat musyar ilaih yang semestinya tidak dapat dilihat, dengan bentuk isim isyarah yang menunjukkan perhatian dekat, karena di isim isyarah ini ada yang menunjukkan makna dekat dan ada yang menunjukkan makna jauh. Contoh dari menunjukkan makna jauhnya seperti kalimat yang di bawahnya, qalat fadzalikunna allazi lumtunnani fih. Yang kedua ada at-tahqir, menghinakan, seperti contohnya di surat Al-Anbiya ayat ketiga, hal hadza illa basyarum mislukum, untuk yang dekat. Dan untuk yang jauh seperti di surat Al-Ma'un ayat ke-2, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang ketiga, tanbih atau mengingatkan pendengar bahwa musyar ilaih adalah yang berhak yang menerima musnad, selain juga menerima musnad-musnad sebelumnya. Contohnya di surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang keempat ada al-hattun atau merendahkan, seperti di surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Ahwal yang keempat yaitu menakirahkan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa musnad ilaih harus berupa isim ma'rifat. Namun karena sesuatu sebab seperti mutakallim tidak mengetahui bentuk-bentuk ma'rifat yang harus digunakan, maka musnad ilaih boleh berupa isim nakirah. Di sini ada 6 sebab dan tujuan. Sebab yang pertama yaitu taksar. Musnad ilaih tidak dapat dinyatakan dengan bilangan karena banyaknya jumlah. Seperti contohnya di surat Fatir ayat 4. Wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Bentuk isim nakirah rasul menunjukkan banyak jumlah rasul-rasul terdahulu yang didustakan. Kemudian yang kedua ada al-ifrad, seperti di surat Yasin ayat ke-20. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Isim nakirahnya yaitu rajul. Yang ketiga tanwi, menunjukkan pengertian lain yang dikandung musnad ilaih selain yang diketahui. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Yang keempat taklil, menunjukkan sedikit makna musnad ilaih, seperti di surah Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un. Yang kelima ada at-ta'zim, mengagungkan musnad ilaih karena tidak dapat dengan bentuk isim ma'rifat, seperti
di surah Ar-Rum ayat 43. Dan yang terakhir ada at-tahqir, pura-pura, seperti di surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ahwal yang kelima yaitu taqdimul musnad ilaih, memiliki beberapa tujuan. Musnad ilaih didahulukan karena sesuai dengan hukum asalnya, yaitu sebagai mahkum alaih. Berbeda dengan musnad ilaih yang didahulukan sebagai mahkum bih. Selain keduanya, hanya pengikut musnad ilaih dan musnad. Di sini ada beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu menggembirakan dan menyusahkan seseorang secara spontan. Seperti contohnya al-afu anka sadara bihil amr dan al-qisasu hakimu bihil qadi. Yang kedua, mendorong mengetahui musnad jika musnad ilaih dikemukakan dengan pengertian yang masih samar. Seperti syair dari Abul A'la Al-Mar'i. Lanjut ke yang tiga yaitu taladdud atau merasa enak mengucapkan, seperti kalimat Muhammadun Habibana. Yang keempat, tahsis atau mengkhususkan musnad ilaih hanya dengan musnad jika musnad berupa fi'il atau fa'il yang berupa dhamir yang kembali ke musnad ilaih yang dinafikan, seperti ma ana qultu hadza. Yang kelima yaitu takmim. Takmim ini ada umumul aslab dan salabul umum, ditandai dengan masuknya kullu, musnadnya disertai nafi, dan kedua didahulukan nafi baru kemudian ke keumumannya, insan. Ahwal yang keenam yaitu takhiru musnad ilaih. Ada beberapa tujuan yang dapat kita akhirkan musnad ilaih. Yang pertama, untuk mengkhususkan musnad ilaih, seperti contohnya di surah Ali Imran ayat 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Yang kedua, tanbih, mengingatkan bahwa musnad ilaih berkedudukan sebagai khobar, bukan sebagai sifat. Contohnya seperti di syairnya Hasan bin Sabit. Yang ketiga, tafa'ul atau mengharap kebaikan. Di sini kata sa'ata didahulukan, yaitu dengan maksud mengharapkan kebaikan. Yang keempat, tasyawwuq atau merindukan atau juga mendorong hati untuk mengetahui berikutnya. Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 164. Nah, itu presentasi dari saya. Sekian, bila ada kesalahan boleh komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.